Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung Bilang di hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Pemirsa, di tengah-tengah pandemi kasus COVID-19 yang masih begitu tinggi di Sulawesi Tengah, terutamanya di Kota Palu, ini membuat kemudian beberapa masyarakat begitu atau satu komunitas hadir membentuk gerakan yang diberi nama Roa Jaga Roa, yang berartikan teman jaga teman untuk membantu masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, misi kemanusiaan ini hadir di tengah masyarakat untuk membantu mencarikan akses misalnya terhadap layanan tempat tidur, kemudian juga oksigen, vitamin, hingga obat-obatan, kemudian juga ada paket sembako begitu yang diberikan. Nah, sedikitnya hingga hari ini Roa Jaga Roa sudah membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 yang ada di Palu dan di Sigi. Ini sudah berjumlah dari 800 orang masyarakat terpapar COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Nah, kemudian memang dari Roa Jaga Roa ini tujuannya adalah untuk menjembatani begitu akses yang dilakukan untuk masyarakat yang terpapar COVID-19 kepada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan dan juga aparat-aparat ini. Memang karena kita tahu bersama banyak yang mengatakan bahwa ada proses birokrasi yang begitu berbelit-belit atau yang begitu lambat ditangani baik dari tenaga kesehatannya atau fasilitas kesehatannya ataupun juga dari aparat, sehingga kemudian Roa Jaga Roa ini hadir. Nah, seperti apakah kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Roa Jaga Roa yang memiliki slogan atau hashtag Baku Bantu bukan Baku Bantah? Sejak kapankah kemudian komunitas ini hadir dan apa-apa saja yang sudah mereka lakukan dan bagaimanakah ke depannya yang menjadi treatment atau menjadi tracing dari teman-teman Roa Jaga Roa untuk kemudian melakukan menjalankan misi kemanusiaan ini. Pemirsa, kami menghadirkan dua narasumber pada sore hari ini hingga pukul 7 malam nanti. Yang pertama hadir bersama kami adalah Bro Joshua Marudo, begitu, ini teman saya juga. Selamat sore Bro Jos. Sore. Baik, juga hadir bersama saya relawan juga yaitu Muhammad Iqbal. Saya juga akan manggilnya dengan Bro Iqbal. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sehat semua ini? Sehat. Ya, artinya ini Alhamdulillah sehat. teman-teman Roa Jaga Roa punya misi kemanusiaan yang begitu luar biasa, ya. Namun harus jaga kesehatan begitu aja ya. Siap, Baik. siap. Dan pemirsa, kami juga nanti akan membuka interaktif bersama pemirsa. Silakan menghubungi kami untuk memberikan opini Anda di 0451 452414 atau di 0812 43243522. Anda silakan langsung memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan kepada Joshua ataupun juga kepada Iqbal. Siapa tahu begitu pemirsa Anda yang ingin menjadi donatur ataupun juga ingin bergabung begitu bersama dengan teman-teman Roa Jaga Roa. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya. Saya ke siapa dulu nih? Antara Iqbal atau Joshua, silakan begitu. Bro Iqbal, terbentuknya Roa Jaga Roa itu sejak kapan begitu? Dan inisiasinya dari mana sih ceritanya ini? Iya, efektifnya sih ini sudah sekitar sebulan yang lalu ya. Sudah sebulan Artinya itu yang di lalu. tengah pandemi COVID Iya, naik ini lagi lagi begitu ketika ya? kredit COVID ini lagi rame-ramenya gitu. Jadi awalnya sebenarnya itu kan di komunitas 28 di beberapa 28 itu di Raja artinya? Wali, di Oke, Raja Wali. oke. Terus kemudian di situ kan ada banyak teman-teman jurnalis, terus kemudian pemerhati sosial. Nah, salah satu dari beberapa dari teman-teman itu yang terpapar nih COVID-19. gitu. Akhirnya kita berinisiasi gimana sih caranya supaya bisa bantu teman-teman ini gitu, karena kita melihat bahwa memang ada gap penanganan. Bukan berarti bahwa pemerintah tidak bekerja maksimal, tapi karena memang kondisi yang sangat crowded ya, akhirnya banyak terjadi gap dalam hal pelayanan kesehatan. Kita berinisiasilah membantu. Nah, alhamdulillahnya gerakan ini kemudian direspon banyak orang gitu. Akhirnya ini menjadi bola salju semakin besar dan hingga saat ini totalnya kami sudah melayani sekitar 800-an. 800 tadi. 800-an Jadi Roa orang. Jaga Roa ini hadir pada saat bulan lalu gitu iya, ya? bulan lalu. Oke, jadi sebulan yang lalu Sebulan ini memang yang di lalu. tengah-tengah pandemi lonjakannya naik lagi. Ada yang mengatakan bahwa ini lahir dari AJI begitu atau Aliansi Jurnalis Indonesia. Tepat seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya, juga, tapi ya? bahwa ada teman-teman AJI di dalamnya itu ada teman-teman AJI, ada teman-teman IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi, terus kemudian ada teman-teman PFI juga, terus kemudian ada komunitas 28, terus kemudian ada beberapa senior volunteer kita juga yang orang-orang yang kita tokohkan, kita tuakan lah, kayak Pak Mulhananto Bolotutu, ada Kak Ano Sudaryono Lamangkona, terus kemudian yang akhirnya kita bekerja bersama sih. Jadi kalau inisiasinya sih saya pikir semua men-trigger ini, terus kemudian akhirnya gerakan ini semakin melebar gitu. Semakin melebar dan akhirnya ya
membernya sekarang ratusan sih. Membernya ratusan. Ratusan Baik, sih membernya. baik. Nanti saya akan sangat spesifik begitu untuk berbicara tentang member dan bagaimanakah kemudian kalau ada masyarakat yang ingin bergabung begitu. Karena saya dengar juga teman-teman Roa Jaga Roa sudah membuka kemungkinan seperti misal komunitas bikers juga, komunitas anak-anak motor begitu ya. Nanti saya akan ke sana. Saya ke Bro Joshua dulu. Jadi sekarang sudah ada ratusan yang bergabung atau yang tergabung di Roa Jaga Roa. Iya, kalau berbicara volunteer itu Kita sebutnya volunteer ya. Ya, volunteer. Oke, teman-teman sebutnya volunteer. jadi sudah hampir, wah, kalau mau dikatakan hampir ribuan kalau terhitung di kabupaten-kabupaten. Oke. Karena gerakan Roa Jaga Roa ini akhirnya menyebar ke kabupaten-kabupaten. Oh, gitu. Kita punya Touna Baku Bantu, di Sigi ada Mosi Jagai, di Parigi ada Songolara. Poso. Nah, memang Poso ada Poso juga. ada. Oke, Jadi, tapi memang cikal bakalnya awal itu semuanya dari Palu dulu, benar, Roa Jaga dari Roa. Roa Jaga Roa. Jadi kita berusaha sebenarnya pemikiran kita bahwasannya gerakan ini mungkin akan selesai. Mungkin orang berdonasi akan terbatas, akan habis. Cuman yang terpenting bagi gerakan Roa Jaga Roa ini bagaimana virus ini bisa menular ke masyarakat. Coba bayangkan kalau seandainya penanganan COVID ini sudah dibantu oleh masyarakat. Kita tahu nakes sudah kewalahan, pemerintah sudah hampir habis daya upaya. Nah, tujuan kita ini adalah bagaimana sesama warga itu bisa saling membahu, saling membantu. Nah, itulah sampai akhirnya kemarin kita sangat senang di salah satu kelurahan di Kota Palu itu sudah ada namanya gerakan tetangga bantu tetangga. Nah, harapan itulah yang kita harap bahwasannya virus baik ini bisa melawan virus jahat COVID-19 ini. Oke. Jadi artinya walaupun di tengah-tengah masyarakat yang juga kebingungan, kepanikan, begitu kita tahu bersama pemirsa, di hari ini saja kita ada pertambahan kurang lebih 122 kasus Palu dan ada 500 something begitu untuk Sulawesi Tengah. Artinya Palu menjadi yang terbanyak untuk hari ini. Artinya Bro Joshua, berarti ini sudah kemudian menyebar virus positif begitu maksudnya ke beberapa berbagai kabupaten. Ya, ada ke Sigi, kemudian Touna, Poso, bahkan yang lebih kecil lagi adalah tetangga begitu. Apa yang kemudian teman-teman Roa Jaga Roa rasakan begitu dengan adanya Roa Jaga Roa, tapi akhirnya virus ini bisa ke explode begitu ya, ke berbagai kabupaten dan tetangga. Sebenarnya begini, kita ini pernah punya cikal bakal spirit semangat di 2018 yang lalu. Kita pernah ini dari bencana ya? Iya. Walaupun kasusnya beda, kita saat ini berada pada bencana non alam. Nah, di bencana alam itu kita sudah punya spirit dan semangat untuk saling membantu. Nah, atas dasar itulah kenapa Roa Jaga Roa ini coba mengumpulkan kembali simpul-simpul itu. Coba mengumpulkan kembali, kita tahan dulu Bro Joshua dan juga Bro Iqbal karena kita akan break dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, tetap bersama kami bicara langsung, masih akan kembali. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya dan Anda kembali bersama kami di program Bicara Langsung. Masih bersama saya Julius Efrain dan juga tentunya dua tamu saya yaitu Muhammad Iqbal dan Joshua Marundu. Beliau berdua berasal dari teman-teman komunitas Roa Jaga Roa begitu atau teman jaga teman begitu ya. Baik pemirsa, kami juga di dialog kali ini akan membuka interaktif. Anda ingin bergabung bersama kami silakan di 0451 452 414 atau di 0812 43243 Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Silakan memberikan tanggapan begitu, opini atau mungkin yang ingin memberikan donasi atau yang ingin bergabung begitu menjadi volunteer atau relawan. Ada Joshua dan juga Iqbal begitu yang akan langsung memberikan tanggapan terhadap semua interaksi Anda. Saya kembali lagi ke Bro Joshua begitu dulu. Jadi Josh, ini awalnya dari 2018 sebenarnya juga dulu. Pada saat itu bencana alam. Bukan. Sebenarnya bukan dari 2018. Ini barusan berdiri di COVID aja. Iya, di COVID. Cuman kami semua menyadari di sini para inisiator bahwasannya kita pernah punya semangat. Spirit itu kita pernah punya semangat soal itu. Lantas kenapa hari ini kita tidak menggunakan spirit dan semangat yang lalu itu untuk membantu pemerintah, membantu rekan-rekan nakes untuk mengatasi pandemi ini. Kita boleh cuek, tapi kenyataannya di depan mata kita tidak sedang berdebat COVID ini ada atau tidak. Kenyataannya di depan mati ya tiap hari saya rasa saudara-saudara melihat ada berita duka, begitu masif berita duka di media sosial, kemudian toa-toa masjid mengumumkan tentang kematian. Nah, hal-hal ini kan kita tidak bisa bersikap apatis. Kita harus bantu.
Itu lihat atas dasarnya kenapa Roa Jaga Roa ini Baik, ada. baik. Oke, ada penelpon. Kita ada satu tayangan dulu, teman-teman. Ini adalah bisa digambarkan visual ini, Iqbal apa Joshua? Iya. Iya. Ini sih. Jadi para isoman kalau di Roa Jaga Roa kami menyebutnya sebagai tamu. 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 Oke, jadi kami sebutannya menyebutnya adalah tamu. sebagai tamu. Oke. Jadi filosofinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang harus kita layani dengan baik, gitu. Seperti kita memperlakukan jika ada tamu yang datang ke rumah. Nah, ini yang kita layani setiap hari, gitu. Jadi mereka yang tamu-tamu kita yang menjalani isolasi mandiri ini, itu kami suplai makanan. Oke, Siang dan sembako malam. begitu ya? Bukan sembako, tapi Makanan. makanan Oke. siap saji. Makanan siap saji. Ini pagi, siang, malam. Siang dan malam. Siang dan malam saja. Kami jadi kita treatment mereka selama 8 hari. Setelah itu kita evaluasi apakah treatmentnya atau intervensinya ini kita lanjutkan atau tidak gitu. Nah, ini Tergantung di dari kantor kondisi. ya, kalau bisa digambarkan Iya, begitu ya. ini lagi di kantor. Nah, Di ini adalah Raja Wali ya. Jadi Iya. sekretariatnya atau kantornya ini di Jalan Raja Wali 28 gitu ya, tepatnya Iya. di salah satu radio begitu. Nah, ini berarti lagi apa gitu pengemasan, Pengemasan, packaging. terus kemudian ada volunteer teman-teman kurir yang akan mengantarkan kepada para tamu. Ini makanan siap saji. Ya, ini semua makanan Oke, siap saji. dan ini semuanya sudah by name by address begitu ya. Benar. Tadi saya lihat ada di Palupi, ada di Bayoge, ya. Oke, begitu ya. Iya. Jadi ini memang kalian pun juga sangat detail begitu, sangat teliti, sudah by address begitu yang dilakukan, dan juga ini adalah proses pengecekan kali ya mungkin ya. Database. Kita punya database-nya. database ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Bro Joshua dulu. Ini jadi, tapi ini yang menarik adalah nama, ya, adalah Roa Jaga Roa begitu. Ini kan nama kearifan lokal kita nih, asli gitu. Kenapa kemudian bisa menginspirasi jadi mengambil nama daerah atau sebutan daerah kita? Ya, daerah itu menggambarkan satu identitas sih, bahwa kita pernah punya ketertarikan, ikatan budaya yang kuat. Bagaimana kita saling membantu. Saya rasa seluruh Indonesia Iya. punya itu. Tapi untuk mengadopsi ke daerahnya kita, makanya kita pilih Roa Jaga Roa. Karena dalam bahasa Kili kan Roa itu adalah kawan, sahabat. Dan ini sangat meaningful sekali gitu ya. Dan betul-betul merasa bahwa kita sedang kita tidak perlu memandang latar belakangmu, apa yang kau punya, apa yang bisa kau bantu, mari kita sama-sama atasi ini. Entah kau punya keahlian, saya tidak punya kayak saya tidak punya, mungkin tidak punya biaya untuk membantu donasi, tapi kami punya keahlian, silakan. Kau punya keahlian apa? Makanya kami membagi mensegmentasi Roa Jaga Roa ini dalam beberapa divisi. Oke, apa saja itu? Ya, salah satunya adalah medical care, kemudian emergency fast response, Roa Jaga Roa emergency fast response. Jadi kalau saya bisa jelaskan, medical ini dari teman-teman volunteer yang punya basic, Nakes. ya, Oke. punya pengetahuan tentang kesehatan. Berarti telemedicine juga bisa di situ. Bisa, Ya? jadi mereka bergabung di situ. Jadi sesuai kemampuannya kan. Kemudian ada EFR, Iya, emergency fast response. response-nya. Ini akhirnya yang bergabung di sini ada kawan-kawan BPBD, Damkar, kemudian TNI juga ada bergabung di dalam situ. Jadi banyak yang background mereka ini adalah yang punya kemampuan untuk Bergerak istilahnya? cepat ya? Ya, bergerak cepat. Oke, artinya sangat-sangat spesifik sekali sih Ya, ya di berbagai spesifik. bidang Makanya ini begitu ya. kami harus meleburnya karena begitu padat komunikasi kami awal-awal waktu itu di grup itu, begitu padat. Jadi kadang ada yang terlewat, hal-hal yang menjadi titik fokus kita terlewat. Nah, itu di backup. ya, di Jadi backup artinya di teman-teman grup kayak lain. Damkar, BPBD, teman-teman Nakes pun juga punya informasi begitu Bahkan ya. kami punya namanya Roa Jaga Roa Warung. Roa Jaga Roa itu seperti apa, Jess? Ya, ini adalah konsepnya yang kami usung dari pertama. Karena kan kita tahu persoalan COVID ini membenturkan dua hal, Oke. yaitu persoalan ekonomi dan persoalan virus. Nah, atas dasar itu kami berpikir bagaimana ya kita bentuk bantuannya. Jadi kita siapkan makanan siap saji, tapi kita tidak masak, tidak buat dapur umum. Kita memberdayakan Warung-warung kecil. warung-warung yang Oke. terdampak itu. Karena kan kita tahu lagi PPKM level 4 kita. Jadi kita kumpulkan warung-warung ini kita mau membantu orang, tapi kita tetap membeli paket kalian dengan harga sekian yang sesuai kriteria kita dengan Baik. kategori standar gizi yang sesuai dengan. Baik. Oke, saya ke Bro Iqbal lagi. Oke, belum ada penelpon ya. Jadi teman-teman ataupun juga pemirsa yang bergabung bersama kami silakan melihat nomor telepon yang Anda tuju begitu ya, bisa Anda tuju di layar televisi Anda. Saya ke Bro Iqbal. Bro Iqbal ini lebih spesifik ke
bagian gerakan begitu ya. Ya. Nah, artinya tadi kan sudah disampaikan bahwa ini kan sebenarnya juga untuk mengurangi gap, kesenjangan antara apa yang kemudian dilakukan oleh nakes, aparat yang juga sudah semakin kewalahan begitu ya di beberapa bulan, minggu-minggu terakhir ini memang kasus kita lonjakannya tinggi sekali begitu. Nah, seperti apa kemudian kalian memang melihat apa yang menjadi treatment dari nakes, treatment dari aparat sehingga ini bisa gapnya lebih diperkecil begitu dengan adanya Roa Jaga Roa? Iya, tidak ada sih bisa yang disalahkan gitu kan. Di 2 minggu bahkan 3 minggu kemarin bahwa kondisi kita benar-benar crowded ya, lonjakan angka COVID, kemudian vaskes kita kalang kabut dan bahkan hampir kolaps dengan lonjakan. Teman-teman juga pasti melihat bagaimana kondisi semua rumah sakit yang full, bahkan sampai harus extend ke tenda dan segala macamnya. Nah, Roa Jaga Roa hadir untuk mengisi itu, gitu. Apa yang kita bisa lakukan dalam hal kegawat daruratan, terus kemudian ada yang tidak tercover, misalnya masuk ke rumah sakit hingga harus isoman, ini yang kita bantu, ini yang kita bantu. Dan selain itu juga kami juga bergerak untuk mengedukasi. Jadi tidak sekedar bahwa ini adalah kerja-kerja kemanusiaan, tapi kita juga membantu pemerintah dalam hal edukatif, karena memang harus kita akui bahwa stigma yang muncul di masyarakat itu justru sangat banyak. Jadi bahkan yang lebih berbahaya dari virus ini itu adalah stigma di masyarakat. Banyak yang tidak mau memeriksakan diri, banyak yang masih menganggap bahwa COVID ini sebagai aib sehingga atau konspirasi kemudian begitu, konspirasi dan ya. banyak lah. Nah, Roa Jaga Roa juga ditambah hadir. program vaksin juga Benar, yang terus menjadi pro hoax tentang kontra. vaksin. Nah, ini semua musuh-musuh dalam tanda kutip yang Roa Jaga Roa bantu pemerintah gitu untuk mengedukasi masyarakat. Jadi ketika kami melakukan aksi-aksi kemanusiaan, misalnya kami tolong, kami bawa ke rumah sakit, kami bantu oksigen dan segala macamnya, kami menitip ini. Ayo Bu, ayo Pak, ayo percaya pemerintah, ayo percaya kepada siapa lagi kita mau percaya kalau bukan kepada tenaga kesehatan gitu. Bukan justru belajar dari sosmed dan segala macamnya. Kami mengkampanyekan itu, kami mengedukasi itu. Jadi, Tapi Bro Iqbal melihatnya bahwa memang yang dibantu ini adalah teman-teman yang isoman gitu. Artinya kalau dia dibawa ke rumah sakit, Roa Jaga Roa nggak bantu dong? iya, Atau karena tetap dibantu? sekali lagi kami tidak mengintervensi kerja-kerja tenaga kesehatan, gitu. Jadi ketika misalnya kami hanya mencoba membridging, kami menjembatani. Ketika ada yang misalnya kita tahu bahwa mereka sakit, tapi terus kemudian tidak percaya rumah sakit, kami datang. Jadi memang lebih khusus kepada teman-teman atau warga yang isoman. Gitu. Dan ini totalnya sudah ada, sudah 800 begitu ya. Baik. Kita ke video. Ya, dan saat ini pemirsa kami akan memperlihatkan kepada Anda begitu satu tayangan video. Ini adalah testimoni dari seorang warga yang pernah terpapar COVID-19 yaitu Ibu Rosmaya begitu, dan beliau akan memberikan testimoni tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Roa Jaga Roa. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Roa Jaga Roa yang sudah banyak membantu kami selama isolasi mandiri. Kami tidak bisa berbuat banyak. Untuk mengurus diri sendiri saja sangat susah, apalagi untuk masak. Malamnya kami menerima telepon dari teman di Roa Jaga Roa, namanya Nung Adam, dan meminta data-data kami yang semua terpapar COVID. Pas besoknya kami menerima suplai makanan siang dan malam. Mereka teman-teman di Roa Jaga Roa silih berganti mengantarkan kami makanan dengan penuh kesabaran. Dan itu yang membuat kami harus sembuh, harus kuat. Saya sekeluarga tidak bisa membalas kebaikan semua teman-teman di Roa Jaga Roa, kecuali hanya Allah yang membalas semua kebaikan kalian. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Pesan saya untuk semua sahabat sarara sampai suku, jangan pernah nesapuaka nakabaga mengatakan corona itu tidak ada. Cukup kami sekeluarga saja yang merasakannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman di Roa Jaga Roa. Persahabatan kita jangan sampai berakhir di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk menjalankan misi kemanusiaan. Salam sehat selalu untuk kalian di Roa Jaga Roa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
testimoni dari Ibu Rusmaya tadi yang juga saya mengambil beberapa kutipan penting begitu dari beliau mengatakan bahwa jaga kesehatan, salam sehat, dan yang paling penting tadi adalah jangan nakabaga begitu ya. Nah ini memang istilah yang jangan kepala batu begitu karena COVID benar-benar ada ya seperti apa disampaikan oleh Joshua tadi. Kita melihat banyaknya berbagai berita duka cita kalau kita buka sosmed ya itu pasti ada berita duka cita dan juga kemudian di kompleks-kompleks rumah hampir tiap hari kita selalu mendengar ada informasi kedukaan begitu atau meninggal. Ya baik, kami akan melanjutkan perbincangan kami nanti pun juga saya akan memberikan kesempatan kepada Joshua dan juga pada Iqbal untuk memberikan respon apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusmaya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa tetap bersama kami di Bicara Langsung. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda silakan begitu menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan juga nanti tentunya semua tanggapan atau opini Anda, ini kemudian akan direspon oleh teman-teman dari Roa Jaga Roa, ada Joshua dan juga ada Iqbal begitu. Saya ke Joshua. Joshua, direspon mungkin bisa apa yang disampaikan oleh Ibu Rusmaya tadi begitu, berterima kasih kepada teman-teman, bahkan ibunya sampai menangis begitu ya. Artinya ya biar yang Tuhan yang Maha Kuasa begitu yang membalas semua apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Roa Jaga Roa. Satu kesyukuran bagi kami adalah Ibu Maya bisa sembuh. Tetapi ada bukan kekecewaan sih, ada sebenarnya merasa sedih, merasa apa ya, kita kayak sedang tidak berbuat apa-apa. Karena ada beberapa pasien kami, ada sekitar 6 yang Oke, 6 yang meninggal. ya harus meninggal. Nah itu kami bersyukur banyak orang sembuh, tapi di luar maksudnya takdir Tuhan ya. Cuman ya seandainya kami bisa berbuat lebih banyak mungkin. Ini meninggal pada saat isoman, Jos. Ada yang isoman, ada yang sudah sempat ke Rumah sakit. ke rumah sakit. Nah itu yang poin penting akhirnya kami garis bawahi bahwasannya pasien isoman ini harus tetap kita pantau. Nah, itulah adalah kalau pasien isoman adalah tugas kami. Jadi ketika kami mengantarkan satu paket, kami selalu mengingatkan, Bu, Pak, kalau ada apa-apa, segera kontak kami. Ibu harus menuju ke fasilitas kesehatan kalau situasi semakin memburuk. Karena biasanya orang menyadari dia isoman, cuman tidak menyadari bahwa kondisinya itu semakin hari semakin memburuk. Termasuk salah satunya kadar oksigennya, SpO2-nya yang semakin hari semakin menurun dan dia tidak punya alat ukur, tidak punya alat pendeteksi, ya. Tiba-tiba langsung sesak. Nah kalau tiba-tiba langsung sesak ini pasti Iqbal lagi yang pusing karena beliau ini yang membawahi divisi untuk urusan oksigen emergensi. Jadi Mas Iqbal dilakukan juga pemantauan terus begitu secara rutin oleh teman-teman Roa Jaga Roa ya? Karena tadi treatmentnya 8 hari dulu kan? Iya. Treatment normal itu adalah logistik ya, makan siang sambil sambil kemudian mereka ini kita beberapa yang bergejala ringan dengan sedang itu kita masukkan ke dalam grup supaya mudah dipantau. Jadi ketika mereka ada keluhan dan segala macamnya itu bisa langsung segera direspon gitu. Tapi karena kan ada beberapa juga yang memang tanpa gejala. Nah ini kita cukup minta mereka untuk patuh terhadap isolasi mandiri, terus kemudian kami suplai semua kebutuhannya sebagian besar. Kebutuhan yang disuplai adalah makanan siap saji tadi, siang malam, kemudian juga vitamin, obat-obatan. Selain itu apa lagi? Di ujung treatment biasanya karena kami menganggap bahwa mereka sudah berapa hari ini nggak beraktivitas nih. Tentu mereka akan kekurangan bahan pokok segala macam untuk mulai kembali masak apa. Jadi sembako juga diberikan. Iya, sembako jadi kita tutup dengan sembako. Paket sembako isinya apa saja tuh? Ada beras, terus kemudian minyak goreng, gula, teh, terus kemudian cemilan, kue-kue, biskuit, terus kemudian susu, terus buah kadang, buah vitamin, karena kalau untuk obat kami tidak akan memberikan kalau tidak ada advis dari dokter. Tidak ada dari nakes gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian juga menjadi sorotan kemarin adalah tabung oksigen begitu yang kita juga sangat kritik. Maksud saya sangat kritis begitu untuk hal itu. Teman-teman Roa Jaga Roa juga memberikan bantuan untuk oksigen atau tabungnya. Iya, di Roa Jaga Roa ada kebetulan saya sendiri yang sedang mengurusinnya selama beberapa hari ini. Gitu. Jadi kami ada tabung, kami ada oksigen yang memang sifatnya untuk kegawat daruratan, untuk emergensi.
gitu. Jadi ketika ada yang sakit, terus kemudian saturasinya turun, atau kita akan supply oksigen. Tapi ini untuk bersifat gawat darurat, sambil mereka mau untuk ini, kita berharap bahwa oksigen ini bisa membantu sampai mereka ditangani oleh tenaga kesehatan. Jadi itu supply tabung oksigen dari mana? Kerjasama begitu juga dengan tabung kami provider? kerjasama dengan salah satu lembaga PSMTI, tapi kalau soal pengisian dan segala macamnya itu kami yang tanggung semua. Oke, jadi sampai begitu. Termasuk kemarin juga 5 konsentrator oksigen. Iya, 5 konsentrator. Kami datangkan dari Jakarta, itu kan bantuan dari salah satu lembaga. Ya, Gerakan Sejuta Tes. Yayasan Gerakan Sejuta Tes itu, jadi kami mendatangkan alat konsentrator oksigen sebanyak 5. Ada 5. Nah, itu kami bridging ke Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah. Oke. Nah, itu kan alatnya mampu melayani 2 orang. Jadi konsentrator itu berwujud sudah tidak dalam bentuk isi Tabung. ulang. Oh, Jadi tidak dia isi ulang memproduksi lagi. Oke, jadi produksi oksigen sendiri. Nah, itu mendatangkannya kami butuh anggaran sekitar 15 juta dan 15 juta anggaran untuk 5 tabung tadi. Iya, untuk mengirimkan Mengirimkan. ke Palu, dari Jakarta ke Palu, dan 15 juta itu anehnya terkumpul tidak cukup hanya dalam waktu 24 jam, di bawah 24 jam. Ini semua dari donatur. Ya, dari donatur relawan yang berada di grup itu, di grup Roa Jaga Roa. Jadi saya bilang ternyata masih banyak orang baik di Palu ini yang pada saat itu memang lagi krisis sekali oksigen. Artinya Joshua dan Iqbal, sinergitas kalian itu sudah terbangun dengan begitu baik, ya. Maka kemudian juga hashtag Baku Bantu ini juga luar biasa. Baku Bantu bukan Baku Banta, begitu ya. Powernya itu, hashtag Baku Bantu bukan Baku Bantu, ini itu sangat menjadi saya the power rasakan. hashtag. Ya. Oke, saya kembali ke kasus yang meninggal tadi. Ada 6 yang meninggal, begitu. Apakah teman Roa Jaga Roa pun juga membantu untuk pemakaman atau penguburan jenazah, begitu, Joshua? Ini di bagiannya Iqbal. Kalau untuk karena ada standarisasi ya, standarisasi pemulasaran jenazah untuk COVID. Kita membantu dalam tanda kutip bagaimana membridging mereka ke tenaga pemulasaran, gitu. Jadi ada beberapa kasus itu jadi masyarakat bingung mereka harus seperti apa. Jadi kami bantu untuk arahkan ke rumah sakit. Terus jadi menjembatani begitu ya, bridgingnya ke sana. Bridgingnya ke rumah sakit, ke rumah sakit. Jadi supaya ya sekali lagi kami tidak mau mencoba mengintervensi kerja-kerja nakes. Baik. Seperti itu. Artinya teman-teman di Roa Jaga Roa ini punya porsi masing-masing begitu, dan jadi tidak tumpang tindih begitu ya apa yang menjadi treatmentnya. Jos, ini dana kalian itu dari mana saja sih begitu, atau siapa-siapa sih saja yang juga sudah jadi dermawan, donatur begitu, karena ini anggarannya luar biasa ini. Ya, sampai hari ini kami total kalau donasi dalam bentuk uang sekitar 186 juta lebih. Itu terkumpul, kami terhitung belum sampai 2 bulan. Baru sekitar belum sampai 2 bulan. Itu tapi dari, sudah didistribusi 186 juta itu. Ya, karena kan kami tiap hari membiayai makanan para tamu kita itu berkisar sekitar 6 jutaan per harinya. Per hari, di luar kurir yang mengantar ya. Jadi 6 jutaan per hari itu kami konsumsi kami di Roa Jaga Roa ini untuk membantu teman. Nah, terkait siapa saja yang berdonasi, kami punya daftarnya, dan itu memang betul-betul dari awalnya dari orang dalam grup, kami punya grup namanya Roa Jaga Roa, grup WA, sampai orang yang berada di luar negeri itu semua membantu berdonasi. kalian. Berdonasi, dan agak kesulitan, kewalahan, banyak juga orang yang tidak ingin disebutkan namanya tapi memberikan. Jadi no name ya. Iya, no name. Jadi kadang kami bercanda, ini hamba Allah yang mana lagi? Hamba Allah yang mana lagi ini? Soalnya kebanyakan hamba Allah pusing bagian administrasi keuangan. Ini banyak sekali hamba Allah ini. Makanya mayoritas ya kayaknya. Iya, mayoritas hampir hamba Allah. Tapi bantuan yang memang diberikan oleh para dermawan itu bebas, artinya bisa diberikan secara cash, transferan gitu ya, ataupun juga alat-alat, atau saya juga membuka Instagram bahkan ada galon mineral gitu ya. Nah, itu kalian terima semuanya begitu, Kami Jos, terima ya? karena prinsipnya adalah siapapun yang datang membantu sesuai menurut sumber dayanya masing-masing. Kami tidak pernah mempatok harus bantu ini, bantu ini. Cuman kemarin ada memang beberapa yang ingin menyumbangkan bahan pokok untuk dimasak. Jadi kami mohon maaf Pak, maaf kami belum bisa terima ini. Karena untuk bahan pokok tidak bisa diterima oleh Roa Jaga Roa. Maksudnya mengingat jangka waktunya,
Kemudian kita tidak membuka dapur umum, kan konsep kami di sini tidak dapur umum, adalah bagaimana distribusi silang ini tadi yang saya bilang adalah menggerakkan ekonomi dan membantu pasien yang isoman. Nah, Baik, berarti ditegaskan kalau ada masyarakat yang ingin membantu melalui bahan pokok begitu, ini kalau bisa jangan begitu ya? ya bisa dialihkan. Kalau dialihkan, sekarang kita ya. alihkan ke kayak teman-teman di Sigi, mereka kan konsepnya membuka dapur umum. Iya. Jadi kita biasanya kalau ada yang antarkan kita langsung arahkan ke sana karena mereka konsepnya dapur Baik, umum. baik. Nah, Bahan pokok yang berusia pokok. jangka pendek. jangka pendek. Jangka Oke. pendek. Nah, Bro Iqbal, artinya kalau masyarakat, warga atau pemirsa TVRI yang ingin memberikan sumbangan itu kemana begitu? Ada Iya. informasi Ada- nomor rekening atau Ada kemana? nomor rekening, tapi memang selama Hafal? ini Hafal nih? Waduh, saya nggak nggak hafal. Bisa ya? dilihat di Instagram Oh, Instagram. ataupun Facebook, Instagram ada. Oke. fanspage-nya Jadi, Roa Jaga Roa. Instagram atau fanpage-nya adalah Roa Jaga Roa Roa Jaga begitu, Roa. dan itu semuanya kegiatan-kegiatan memang di-upload Iya, begitu di-upload ya di di situ. Jadi Pertanggungjawabannya kami pertanggungjawabannya. Jadi pemirsa TVRI yang mungkin tergerak hatinya, ada keinginan hati begitu untuk membantu, silahkan menghubungi, bisa direct message di situ dan nanti teman-teman yang akan mengaturnya ataupun juga mengarahkannya bantuannya lewat apa. Tapi kalau memberikan langsung ini bisa datang ke Raja Wali 28. Jalan Raja Wali 28 ya, di salah satu radio begitu yang ada di Jalan Raja Wali 28. Nah, kalian teman-teman sudah juga diberikan apresiasi oleh KSP ya, atau Kantor Staf Presiden. Nah, itu seperti apa kemudian respon kalian sampai KSP pun juga sudah melihat pergerakan teman-teman luar biasa. Iqbal. Karena dia yang Ini bagiannya bertemu Iqbal. langsung Oke. teman-teman Iqbal dari ini KSP. di bagian Bro Iqbal gerakan gitu ya. Ya, gerakan. Iya. Jadi waktu itu kami didatangi oleh kantor staf kepresidenan sih. Jadi kami cuma menggambarkan bahwa tingkat partisipasi publik di Palu di Sulawesi Tengah itu sebenarnya ada gitu dan cukup tinggi. Hanya saja memang bahwa kadang ini tidak tertrigger atau kemudian Ya. tidak diorganisir dengan baik gitu. Akhirnya Roa Jaga Roa ini bisa membuktikan gitu bahwa sebenarnya orang-orang baik itu ada, bahkan berlipat ganda, gitu, berlipat ganda, semakin banyak. Hanya saja memang bahwa ini butuh organizing, Iya. organizing, dan terus kemudian kehadiran Roa Jaga Roa juga ini mampu memberikan paradigma lain di pandemi ini, gitu, bahwa bahkan dalam kondisi tersulit pun sebenarnya kita semua ini masih bisa berbuat, Oke. gitu. Tidak hanya sekedar pasrah, mengeluh dan segala macamnya. Baku bantah. Baku bantah itu akhir Jadi nggak usah berdebat. di berdebat, tapi marilah kita baku Iya, bantu baku begitu ya. Baik, teman-teman juga sudah pernah silaturahmi begitu ke Satgas COVID-19 dan diterima oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Oh, iya. Bapak Dr. Andus Mamun Amir. Apa yang menjadi respon dan apa kemudian ada bentuk kerjasama apa dari Pemprov? Iqbal apa Iya. Joshua? Iqbal lagi nih. Bro Iqbal, Jadi, silakan. kami beberapa kali sih sebenarnya bertemu dengan para pemimpin ya. Kami hanya menyampaikan pesan sih kepada para pemimpin bahwa pemimpin-pemimpin kita itu harus memiliki gestur krisis gitu. Gestur krisis nih. Kita tidak sedang menakut-nakuti masyarakat, tapi bahwa gestur pemerintah itu harus menunjukkan bahwa kita ada di situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Meskipun semuanya terkontrol gitu. Nah, kita mau menyampaikan itu, Pak, gestur pemerintah itu harus seperti itu, respon dan segala Oke. macamnya, tindakan kesehari-harian itu harus menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar nih, Iya. harus sesuatu yang Kegawat besar. daruratan. Iya, kegawat daruratan. Nah, kemarin juga secara teknis kita berbicara tentang distribusi oksigen. Oksigen. Jadi Itu kalau tidak salah juga sudah dapat bantuan IMIP ya, teman-teman. Iya, Ya. dapat Saya lihat bantuan di ini. Instagram begitu juga. Nah, Roa Jaga Roa itu mencoba memfasilitasi kemarin bagaimana proses distribusi dari Aneka Gas ya yang menjadi produsen, terus kemudian bagaimana pola distribusinya ke rumah sakit karena memang kita prioritaskan rumah sakit. Baik. Gitu. Nah, di sini kami berterima kasih banyak sama teman-teman BPBD Sulteng. Kalian luar biasa lah. Luar biasa. Luar biasa Artinya lah. kooperatif yang kalian bangun atau link yang kalian bangun dengan Pemprov juga terjalan dengan baik Iya. begitu. Sebenarnya Baik. kita hanya menawarkan ide ke mereka. Iya, iya. Pak, ini kami ada ide. Kira-kira begini kalau seandainya memungkinkan bisa enggak? Akhirnya, oh iya benar. Nah, Oke. itu akhirnya berkesinambungan. Berkesinambungan. Bro Joshua, kita bicara yang lebih komprehensif begitu. Karena tadi sudah disinggung gestur kritis ya. Kita berada di PPKM level 4, bahkan ini diperpanjang lagi sampai 6 September begitu, khusus Palu. Ya, ada Palu, Poso, Banggai dan Sigi nggak tahu apa masuk begitu. Sigi masuk juga ya. Tapi khusus Palu kita berbicara sampai 6 September. Kalian melihat gitu gestur kritis yang dimiliki oleh pemerintah, Pemprov ataupun juga Pemkot itu seperti apa begitu? Karena kita melihat juga banyak yang menyoroti PPKM level 4 tapi masih
banyak kerumunan di mana-mana. Ya, saya nggak usah menyebutkan begitu ya. Salah satu tempat yang juga kemarin viral di weekend begitu ya. Di sana pun juga ada terjadi senam massal begitu. Nah, kalian melihat seperti apa sih sebenarnya? Karena kasihan juga nih Roa Jaga Roa udah berjuang, tapi apakah pemerintah belum sepenuhnya begitu untuk melakukan penanganan atau memberikan gestur kritisnya, Bro? Saya Joshua? rasa pemerintah sih sudah berusaha cukup kuat. Cuman memang kembali lagi ke apa istilahnya hulu ya. Ke hilir. Ke hilir ya. Ke hilir. Ke hilir. Oke. Bahwasannya hilirnya adalah kita masyarakat. Jadi dalam artian sebagaimanapun keras pemerintah kita ataupun pemerintah kita telah, saya rasa belakangan ini dari pada saat Roa Jaga Roa hadir kemudian berkolaborasi dengan pemerintah, gestur krisis itu semakin terlihat. nampak. Cuman memang kembali lagi ke masyarakatnya. Masyarakat. Cuman satu yang saya petik daripada itu, bahwasannya hari ini kita sebagai masyarakat itu memang harus lebih peka juga. Artinya ini peka prokes ya? Iya, peka pertama soal prokes, kemudian bagaimana memeriksa telingamu ini harus dilebarkan. Coba cek di samping tembokmu itu jangan-jangan Ada yang tetanggamu isoman, lagi terpapar. iya lagi tidak baik-baik saja. Ya, Anda harus tahu itu. Dan karena apa? Ketika terjadi sesuatu, tidak semua tangan pemerintah ini mampu menjangkau. Jadi memang Roa Jaga Roa ini mungkin akan berakhir, donasi kami akan habis, mungkin teman-teman ada jenuhnya. Cuman yang kami harapkan dari Roa Jaga Roa ini adalah virus baik ini menyebar sampai ke tingkat RT kalau perlu. Karena apa? Kalau semua masyarakat sudah peka dan solidaritasnya sudah dibangun, saya rasa pemerintah itu akan tinggal berpikir bagaimana menangani orang-orang yang kritis baik. ini. Oke. Roa Jaga Roa juga akan berakhir ya. Roa Jaga Roa pasti akan berakhir satu saat. Ini menjadi harapan. Artinya kalian menjadi pembawa virus yang baik. Iya, begitu itu ya. yang terpenting. Itu yang terpenting. Oke, Bro Iqbal. Ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kalian juga tidak hanya sekedar memberikan bantuan obat-obatan, vitamin, telemedicine, tabung oksigen, bahkan begitu ya, menjembatani ke nakes ketika ada penguburan jenazah COVID. Memberikan nggak informasi pemahaman yang edukatif begitu kepada masyarakat? Masyarakat kita akui bersama, apalagi di WhatsApp grup itu kadang-kadang berita hoax sangat cepat menyebar begitu ya. Berita-berita yang kemudian tidak disaring, tidak difilter itu sangat cepat sekali menyebar. Program vaksinasi begitu contohnya. Kalian memberikan nggak juga pemahaman-pemahaman seperti itu? Iya. FC itu. Kami memberikan edukasi ya. Kami memberikan edukasi terhadap semua tamu. Ini di tingkat internal dulu, untuk semua tamu itu kami memberikan edukasi. Bahkan kurir misalnya, kami tanyakan kondisinya, terus kemudian bahkan kami memberikan punishment. Ketika ada yang tidak patuh, kami hentikan treatmentnya. Oh gitu. Kami Ini yang hentikan isoman, yang tidak isoman. patuh, Yang kalian tidak patuh, hentikan kami treatmentnya. hentikan treatmentnya. Itu pernah kejadian? Pernah. Kami menemukan Ada beberapa beberapa kasus. memang yang agak bandel ya. Itu kenapa? Keluar begitu? keluar akhirnya kami langsung coret, kami hentikan Oke. treatmentnya karena ya itu dia, kami sudah berusaha membantu Iya, tapi dia iya. tidak mau Anda tidak membantu mampu dirinya. dirinya. gitu jadi terus kan kemudian kayak oksigen dan segala macamnya, ketika kami bergerak cepat kami selalu mengarahkan bahwa silakan ke Vaskes, fasilitas kesehatan terdekat, konsultasi, jangan selalu mengira-ngira, jangan menganggap bahwa Roa Jaga Roa ini adalah rumah sakit atau dewa penolong, enggak gitu. Kami adalah Terbatas orang yang ya. bergerak secara kedaruratan, Iya. membantu, memfasilitasi agar kalian ke rumah sakit gitu. Ya, ketika bilang kami cuma butuh oksigen, kami nggak mau ke rumah sakit, kami nggak mau seperti itu, gitu. Karena kami sama saja, misalnya kami menjerumuskan gitu. Oke. Orang-orang yang sedang sakit ini. Jadi terus kemudian ada yang minta obat dan segala macamnya. Kami sarankan silakan ke puskesmas, ke rumah sakit. Kami tidak akan memberikan obat selama tidak ada advis dari dokter. Jadi kalian pun juga memberikan informasi Ya. edukatif begitu ya, yang punya solusi juga, dan ini harus dilakukan oleh masyarakat terutama yang terpapar. Ya. Ya, Sarankan segera vaksin ketika Iya. sudah tolong vaksin ya. Kami tidak mau bapak sakit lagi, kami tidak mau ibu sakit lagi seperti ini. Gitu. Jadi tolong vaksin, patuhi prokes dan Baik. segala macam. Nah, ada kerjasama yang kalian bangun juga di berbagai komunitas seperti motor, ya, Ya. oke, bikers gitu ya. Oke, itu seperti apa, Joshua? Ya, Pak Iqbal? kami mencoba menggalang semua pihak untuk bergerak di dalam gerakan ini, termasuk salah satunya kawan-kawan bikers. Karena Itu apa? menjadi kurir ya? Iya, itu kemarin kami adalah kendala utama. Kami pernah menyentuh pasien pada angka 250. Satu hari? Satu hari. Dalam satu hari? Satu hari kalikan 2, karena makan siang sama makan malam. Nah, mengantar 250 itu betul-betul kami kewalahan. Jadi pada saat meeting waktu awal-awal pertama kami membentuk gerakan ini, akhirnya
muncullah ide, bagaimana kalau kita menggalang dari kawan-kawan bikers, sehingga kami menyebar flyer, menyebar seruan kepada kawan-kawan bikers, akhirnya mereka datang membantu. Dan mereka ini betul-betul kami yakin mereka punya sense of humanity, mereka punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Cuman memang kadang mereka tidak punya hub, tidak punya kegiatan. Saya bilang, mari silakan kita bantu, kita kewalahan ini, tolong bantu di sini untuk mendistribusikan. Dia bilang, jadi kawan-kawan dari bikers ini bilang, sudah kita yang atasi itu. Jadi mereka lah yang mendistribusi kurir ini. Jadi tujuan kami bersama tercapai. Oke. Sejauh ini pelayanan ke wilayah kalian itu di Palu atau sudah sampai ke Sigi, sampai ke Donggala yang berbatasan artinya dengan kota Palu? Ya, kami sampai hari ini masih melayani juga yang Sigi. Sigi, karena dekat dengan Palu ya? Sigi yang maksudnya berbatasan dengan kota. Iya. Ya, pinggiran-pinggiran. Kami masih pinggiran kota kami layani semua. Oke. Bro Iqbal, bagaimana kalian bisa mengetahui ada yang kemudian isoman? Artinya tidak ada tetangga yang melaporkan, tapi kemudian fast respon yang diberikan oleh teman-teman Roa-Roa tahu, oh di wilayah ini ada yang lagi isoman. Itu laporannya seperti apa? Atau masyarakat bisa, atau bagaimana gitu kalian bisa mengumpulkan data-data itu? Ya sekali lagi ini adalah data pasif sebenarnya ya. Jadi tentunya kami tidak bisa menebak siapa aja yang sakit gitu. Nah, kita bersyukur bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang aktif melaporkan. Jadi ini. tetap kalian berdasarkan base dari report situ. masyarakat sekitar ya? Dan memang kita juga tidak mau ini melakukannya secara serampangan, kami verifikasi. Jadi misalnya ada yang isoman Pak, ini sudah sekian, mana bukti kalau mereka misalnya memang... Bukti apa yang kalian minta? Minimal stick antigen. Stick sudah melakukan dengan itu positif. Positif, seperti itu. Terus kemudian kami verifikasi lapangan, tapi itu sambil penanganan gitu. Jadi kami tidak ingin juga sih bahwa ini tidak mengulang kesalahan ya, saya sebutnya kesalahan gitu, bahwa verifikasinya kemudian berlama-lama terus akhirnya penanganannya terlambat gitu. Kami mencoba membypass itu, jadi sambil penanganan sambil kami verifikasi. Biasanya hitungan berapa jam fast response sudah kalian berikan ketika mulai dari ada laporan? Kalau untuk yang bersifat emergensi, misalnya oksigen dan segala macamnya, kami langsung bergerak. Langsung bergerak ya? Saya real time. Terus makanan ketika masuk siang, malam kami sudah antar. Seperti itu. Nah, sudah kalau ada yang ingin bergabung menjadi memberikan donatur, tadi sudah disampaikan, silakan menghubungi fanpage ataupun juga berbagai akun sosial media. Masyarakat yang melapor isoman juga sudah disampaikan. Nah, kalau ada yang ingin bergabung menjadi relawan begitu yang tertarik, Bro Joshua, bisa langsung ke Raja Wali. Bisa langsung saja ke Jalan Raja Wali 28. Di sana kami berkantor dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam. Setiap hari. Selebihnya semua stay on base. Jadi bersiap dari kayak petugas kawan-kawan yang dari emergency fast response, itu semua base-nya di masing-masing kayak di rumah. Ketika ada sesuatu yang urgen baru mereka meluncur. Tapi di posko itu kan selalu standby, ada kawan kami yang standby di posko. Jadi kan di posko itu ada bantuan kami beberapa ambulans dari beberapa tokoh masyarakat ditaruh di sana dan partai. Jadi ditaruh di standby kan di posko itu. Jadi sewaktu-waktu ada kondisi emergensi, ambulans ini bergerak. Baik. Nah, berbicara tentang tokoh masyarakat, kami juga melihat begitu dan menelusuri akun sosial Instagram dari teman-teman Roa Jaga Roa. Ya, ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Muharram Nurdin juga terlibat, sudah pernah terlibat. Kemudian juga Ibu Wawali juga di situ sudah memberikan satu pernyataan juga berterima kasih dari pihak kepolisian juga, Polda Sulteng. Bahkan juga yang menjadi senior volunteer adalah Pak Mulhanan Tombolo Tutu begitu. Apa yang teman-teman Roa Jaga Roa Iqbal rasakan dengan bantuan dari tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh masyarakat yang punya power juga begitu? Ya, satu sebenarnya satu pesan positif yang sangat bagus ya di Roa Jaga Roa itu, bahwa ada banyak warna yang datang gitu. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau gitu kan. Ada banyak profesi yang masuk gitu. Tapi kemudian ketika kita ada di dalam Roa Jaga Roa, semua berubah menjadi warna kemanusiaan gitu. Warna kemanusiaan deh. Tadi ada wakil ketua DPR yang ikut merasakan bagaimana sih sebenarnya jadi kurir. Ada ketua komisi 1 DPRD Kota Palu gitu. Jadi banyak. Akhirnya semua kita bekerja, ya kita melepaskan atribusi kita semua gitu. Bahkan sampai parkir ada 3 ambulans yang semuanya milik partai gitu. Jadi
kita menganggap bahwa ya silakan kalian datang dengan atribusinya kalian semua. Yang pastinya di sini kita bekerja itu atas nama kemanusiaan gitu. Apapun yang teman-teman dapatkan dari sini itu adalah bonus kalian gitu. Bonus kalian gitu. Yang pastinya kita bergerak atas nama kemanusiaan. Nama kemanusiaan. Oke. Dan ini baju yang dikenakan oleh Bro Joshua. Wah, Ini ini baju sumbangan juga. Ini sumbangan juga dari salah satu donatur. Ini mungkin bisa di zoom begitu teman-teman kameramen ya. Sekarang dari tadi dari segmen 1 saya tertarik begitu ya. Oke, jadi semua relawan bisa mendapatkan Iya. ini gitu. Jadi ya, Bro ini Jos, ya? ini sebenarnya donasi, bukan sebenarnya. Saya kaget Oke. pas kemarin dikabari bahwa akan ke diwawancarai di TVRI. Iya. Tiba-tiba ada kawan yang datang, kita ada sumbangan baju. Oh gitu. Terus saya bilang dari mana itu? Nah, mereka bilang iya ada salah satu donatur yang kasih kita baju untuk dipakai. Tapi memang ini lambang kalian ya. Artinya Ya. kalau saya lihat ini lambang Ini adalah tangan. simpul. Iya, simpul. Kebanggaan kami. ya. Oke. Artinya ini filosofinya mungkin manusia begitu yang saling berpegangan saling tangan berpegangan. gitu ya. Dan kemudian hashtagnya sekali lagi yang menggunakan hashtag kearifan lokal, kata lokal kita baku bantu bukan baku bantah. Oke. Bro Joshua melihat situasi COVID-19 yang juga kita optimis begitu ya. Sama-sama optimis. Ini semuanya akan berakhir begitu. Ya antara sinergitas pemerintah kebijakan harus kita ikuti, masyarakat taat prokes begitu. Namun kalau kita melihat akhir hari ini khusus Kota Palu, seratusan angka setiap hari, bagaimana kemudian teman-teman Roa Jaga Roa ini terus memotivasi begitu, memberikan edukasi, ayo kita lawan bersama COVID sehingga kita bisa bebas nanti. Kita tidak berhenti-berhenti mengingatkan terkait prokes ya. Kemudian yang terpenting adalah yang kami galang adalah bagaimana setiap warga, setiap masyarakat itu sadar yang tadi kami bilang adalah bahwasanya kita punya situasi tidak sedang baik-baik saja. Oke. Yang kami galangkan adalah belakangan ini adalah bagaimana salah satu contohnya yang sedang berlangsung di beberapa kabupaten adalah program itu masak lebih. Masak lebih adalah ketika ada tetanggamu yang sedang isoman, mereka ini tidak mampu. Nah, ini yang tidak mampu ini yang harus kita artikan, betul-betul kita jabarkan. Tidak mampu ini dalam artian mereka sedang dibatasi untuk keluar. Jadi bukan tidak mampu secara finansial atau ekonomi, mereka sedang dibatasi untuk tidak beraktivitas lebih dari pergerakannya luar. terbatas gitu. Jadi bagaimana mereka mau makan, bagaimana mereka mau berbelanja bahan pokok kalau tidak kita bantu. Nah, inilah yang mendorong kami bahwasannya ayo kita cek kita punya tetangga, kita punya saudara. Kalau kita tahu ada mereka sedang terpapar, marilah kita tanya apa kebutuhannya, apa yang bisa kita bantu. Hari ini memang betul ekonomi begitu sulit. UKM terpuruk. UKM terpuruk. Tapi ada beberapa kita yang memang punya gaji bulanan, punya pendapatan bulanan yang bisa kita sisihkan sedikit. Masa saya rasa kalau cuman untuk makan tetangga yang sedang isoman kita lebihkan seporsi 2 porsi, saya rasa bisa itu. Oke, kita masih punya power gitu ya. Untuk sharing power itu kita pasti punya. Salah satu juga kalimat yang begitu luar biasa yang diposting juga di akun Instagram kalian adalah COVID-19 bukan aib, tapi sakit yang bisa sembuh. Bro Iqbal, apa makna dari ini yang ingin disampaikan? Ya, yang berbahaya setelah virus ini adalah stigma. Gitu. Kami menemukan di lapangan bahwa kadang orang lebih takut terhadap stigmanya ketimbang sama virusnya. Gitu. Ada orang yang sudah terkonfirmasi positif, tapi kemudian OTG atau bergejala ringan, I'm fine gitu. Tapi terus kemudian tetangga yang sangat takut dan segala macamnya. Ada juga yang kemudian dia tidak mau melapor, takut dikucilkan, takut dianggap bahwa mereka ini pernah kena virus yang jadi aib gitu, yang jadi obrolan orang di seluruh dunia gitu. Nah, ini adalah perang kita sebenarnya. Jadi selain perang untuk melawan virus, ya perang kita adalah melawan stigma ini. Stigma ini. Oke. Dan COVID itu bukan aib sekali lagi, tapi penyakit yang sakit yang bisa sembuh. Jauhi virusnya, bukan jauhi orangnya. Kalian juga pernah melakukan pelatihan manajemen APD, ya, untuk tim rescuer. Gitu. Ini diberikan kepada beberapa teman-teman fast respon. Jadi di posko itu ada beberapa ambulans yang bersifat emergency ketika ada yang butuh ke rumah sakit dan segala macamnya, atau kemudian yang meninggal dunia dan segala macamnya. Nah, kita memberikan bekal kepada para tim yang di situ, drivernya atau kemudian helpernya, itu bagaimana sebenarnya mentreatment pasien COVID gitu. Karena ya
karena mereka basicnya bukan nakes, jadi tentunya mereka tidak punya ilmu bagaimana mentreatment, bagaimana menjaga diri menggunakan APD-nya juga dan yang segala baik. macamnya. Oke. Jadi kami memberikan bekal, Pelatihan sedikit manajemen bekal lah, begitu ya. bagaimana mereka menjaga diri, terus kemudian bagaimana mereka bisa memperlakukan mentreatment Oke. orang-orang yang terkonfirmasi. Baik, Bro Joshua mewakili Ibu Rusmaya dan juga 800 warga yang sudah kalian bantu, tentunya banyak say thanks ya to you all guys begitu Terima ya. kasih, sehat-sehat Ya, semua. artinya ini biar yang Tuhan yang Maha Esa begitu, Maha Kuasa akan membalas kalian. Bukan kebanggaan sebenarnya begitu. Perasaan apa yang Joshua dan Iqbal mewakili teman-teman Roa Jaga Roa terakhir ini? Singkat Sebenarnya aja. saya Iya. kita ini hanya transit. Terima kasihnya hanya transit. Sebenarnya yang harus berterima kasih itu adalah kepada misi kemanusiaan ini sendiri. Karena di dalam ini kami hanya orang bilang hanya kami berdua di sini. Cuman ternyata di belakang kami ini masih banyak relawan yang secara tidak langsung kami wakili pada Iya, saat oke. acara di TVRI. Jadi kalian mewakili banyak Iya. relawan. Oke. Jadi Ya. kami juga terima Singkat kasih aja, Jos. kepada 800 Iya. yang sudah dibantu ya. Yang sudah dibantu. Baik, terima kasih teman-teman Roa Jaga Roa. Ya, kita tentunya berharap Terima ini kasih, misi kemanusiaan tetap berjalan terus dan masyarakat juga ini yang ingin membantu menjadi relawan pun juga silakan menghubungi teman-teman semuanya. Selamat berjuang begitu ya, jaga kesehatan teman-teman. Roa Jaga Roa, pemirsa yang menjadi akhir dialog kami. Terima kasih sudah hadir bersama saya Muhammad Iqbal dan Joshua Marundo dari teman-teman Roa Jaga Roa, sekali dan hashtag Baku Bantu bukan Baku Bantah. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.